Iya, oke. Terima kasih tadi sudah dipaparkan oleh portofolio 1 ya dari kelompok Muhammad Shafii. Ada satu pertanyaan yang ingin Ibu ajukan gitu ya. Ini berkaitan dengan bagaimana pelecehan seksual ini di dalam dunia pendidikan gitu ya, yang bukan hanya menimpa apa namanya anak-anak ya seusia Anda gitu ya, artinya di level mahasiswa, tetapi juga di apa namanya lebih bawah dari itu gitu ya, artinya itu akan berkaitan dengan ya apa anak-anak di bawah umur gitu kan ya. Nah ini berkaitan dengan terjadinya pelecehan seksual di dunia pendidikan ini Anda sebagai apa namanya seorang calon pendidik ini kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di kalangan dunia persekolahan termasuk juga di perguruan tinggi. Ya, itu pertanyaannya. Boleh langsung dijawab oleh kelompok? Izin menjawab ya Ibu Ibu. sebelumnya. Cinta dulu emang Kak. Oh ya, dari saya singkat saja gitu. Mungkin langkah pertama yang akan dilakukan gitu untuk bagaimana gitu ini kan konteksnya mungkin kalau misalnya mahasiswa itu katakanlah sudah besar gitu, benar bagaimana kalau misalnya konteksnya yang di bawah itu. Nah mungkin kita sebagai pendidik itu nantinya kami sebagai pendidik kelak mungkin akan melakukan langkah untuk mengedukasi gitu terlebih dahulu gitu Bu. Bagaimana pelecehan seksual ini gitu. Dari itu kan seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bunga gitu, jenis-jenis dari pelecehan seksual itu apa, bahkan kan mungkin pelecehan seksual ini ada juga gitu dari tingkatan-tingkatan sederhana yang tadi disampaikan oleh Bunga juga bahwa ada dari catcalling dan segala macam dan dari situ mungkin kita dapat mengedukasi peserta didik nanti kita terlebih dahulu gitu di mana kita akan kenalkan dulu nih sebenarnya jenis-jenis dari pelecehan seksual itu seperti apa dan bagaimana gitu yang dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual sehingga ketika amit-amitnya nanti peserta didik kita mendapatkan salah satu gitu dari ya amit-amitnya gitu ya mendapatkan salah satu perlakuan dari pelecehan seksual tersebut, peserta didik itu tahu nih bahwasannya wah ini yang saya dapatkan ini pelecehan seksual loh gitu Bu. Dan mungkin jadi poin utamanya adalah mengedukasi peserta didik mengenai bagaimana jenis-jenis atau pengertian-pengertian dari pelecehan seksual seperti itu Ibu. Terima kasih. Apakah cukup atau teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan Teh. Ya. Izin menambahkan jawaban dari Cinta ya. Benar seperti apa yang telah dikatakan Cinta, yakni mengedukasi siswa mengenai pelecehan seksual itu sendiri. Nah, berhubung pada saat itu juga saya ketika masih sekolah, tepatnya ketika saya masih SMP, terdapat sebuah seperti mata pelajaran, tapi bukan mata pelajaran wajib seperti tambahan, tapi bukan ekstrakurikuler namanya itu hebat. Nah, hebat di sini itu diajarkan oleh guru BK. Dan hebat juga di sini mengedukasi tentang bahaya dari mohon maaf sebelumnya, bahaya dari pergaulan bebas seperti free sex dan juga bagaimana cara menanggulangi pelecehan seksual yang dialami oleh murid, seperti pelecehan seksual dialami oleh murid antar murid maupun juga amit-amitnya gitu ya guru ke murid. Dan di sini juga hebat mengedukasi selain bentuk-bentuk pelecehan seksual, cara melaporkan pelecehan seksual itu sendiri. Jadi materi hebat ini tuh mengedukasi siswa bagaimana apabila siswa tersebut mengalami tindak pelecehan seksual, apa yang harus ia lakukan dan bagaimana ia harus melapor. Dan di sini juga lebih ditekankan bahwa siswa ini harus diajarkan gitu. Mereka harus berani untuk speak up
apabila nanti saya akan menjadi pendidik, meskipun nanti di sekolah saya mengajar tidak ada materi hebat ini, mungkin saya akan menyarankan gitu ya, beberapa pelajaran-pelajaran yang mengedukasi siswa mengenai pelecehan seksual. Jadi agar siswa-siswa, di sekolah saya nanti ketika saya menjadi tenaga pendidik, lebih berani gitu untuk, eee, mencegah apabila akan, apa ya, akan terjadinya pelecehan seksual, dan apabila amit-amitnya sudah terjadi, siswa lebih berani gitu untuk melapor. Seperti itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Yeni tanggapannya atau sudah cukup? Ya, sudah cukup ya, Umi. Ya, bisa Terima lanjut ke kasih. kelompok berikutnya. Ya, silakan kepada kelompok portofolio 2 dari kelompok Imam Syafi'i. Untuk waktu presentasinya diberi waktu 5 menit ya. Dari mulainya. Silahkan. Cek, suara Sari terdengar? Sudah ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, proyek belajar karakter mengenai pelecehan seksual, yaitu portofolio 2 mengenai mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kelompok 2 sendiri itu terdiri dari 6 orang, diantaranya ada Zaki, Fauzi, Islam, Arsi, Sinta, Winda, dan saya sendiri, Sari Hasanah. Oke, boleh di next. Oke, karena di sini kita mengkaji kajian yang sudah ada, jadi kami mengumpulkan gitu beberapa kajian yang kebijakan yang sudah ada untuk menangani permasalahan pelecehan seksual ini. Di antaranya yaitu pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Kemudian yang kedua Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Yang ketiga ada pengembangan pendidikan berbasis nilai-nilai kesetaraan gender. Yang keempat membentuk lembaga. Untuk yang keempat ini, jadi untuk kebijakan itu sebelumnya ada yang dari pemerintah, ada juga yang dari masing-masing daerah. Nah, yang keempat ini sudah termasuk daerah ya, membentuk lembaga hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH API) di Lok Sumawe. Jadi ini sudah termasuk di daerah gitu. Kemudian ada memberikan psikolog kepada korban. Kemudian yang keenam ada memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai kekerasan seksual. Dan yang ketujuh mengesahkan RUU PKS dan reformasi hukum anti seksis. Nah, untuk RUU itu kan baru rancangan gitu, tapi akan menjadi kebijakan. Nah, untuk kebijakan ini setelah kami kaji lebih dalam dan kami juga melakukan wawancara gitu kepada seorang ibu rumah tangga, seorang orang tua murid maksud saya, yang berumur 47 tahun. Jadi setiap pijakan ini, baik itu yang dari pusat atau yang dari daerah, masing-masing memiliki keuntungan. Tentu saja ada keuntungan yang memang ditujukan untuk menangani permasalahan pelecehan seksual ini. Namun di dalamnya itu sebenarnya bukan disebut kekurangan, tapi bukan disebut kerugian, tetapi di dalamnya itu kekurangan gitu. Kekurangan di sini maksudnya masih ada seperti kalau dicontohkan dalam yang Permendikbudristek, sebenarnya itu
sudah ditujukan untuk menangani permasalahan tersebut. Namun karena masih ada pasal-pasal yang multitafsir dan ini, jadi dianggap bahwa ini itu kurang gitu. Nah, untuk wawancara kepada orang tua murid yang berumur 47 tahun ini, nah dari beberapa yang kami diskusikan bersama beliau, jadi sebagai orang tua murid tentu saja beliau itu menganggap penting permasalahan pelecehan seksual ini dan sangat penting gitu untuk ditindak. Terutama karena apalagi kan sekarang banyak-banyaknya itu pelecehan seksual itu kepada pelajar gitu, terus anak-anak. Nah, untuk ini sendiri menurut dia bahwa sebenarnya ada kebijakan yang untuk menangani masalah ini itu sudah ada dalam masyarakat, yaitu seperti norma agama dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Boleh di next. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa usia anak-anak sekolah itu sebenarnya rentan terjadi kejadian pelecehan seksual seperti yang dalam tabel ini dari Media Indonesia tahun 2021 bahwa umur 13 sampai 17 itu sekitar SMP sampai SMA itu memang rentan untuk mengalami kekerasan. Disusul oleh umur 25 sampai 44 tahun. Usia-usia ini itu rentan karena apalagi kan kalau anak sekolah itu masih bisa diancam, masih bisa masih labil gitu. Boleh di next. Nah, untuk presentasi kekerasan dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan yang dihitung dalam persen, ini berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, bahwa yang paling tinggi itu terdapat di universitas. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu oleh kelompok 1 juga, bahwa pelecehan kekerasan seksual itu memang mudah di lingkungan universitas karena jangkauannya lebih luas dan kalau universitas itu. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan. Silahkan selanjutnya kepada Bu Yeni, dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Iya, untuk kelompok 2 tadi menyampaikan data tentang terjadinya pelecehan seksual itu kasus yang tertinggi itu justru di universitas gitu kan ya. Luar biasa ya. Yang ini juga disikapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian juga menyiapkan suatu regulasi ya berkaitan dengan permasalahan ini ya, yang tadi juga disebutkan oleh kelompok itu ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 gitu ya. Nah, hanya di dalam Permendikbud ini ada hal yang kemudian menjadi kontroversi gitu kan ya. Terutama di dalam beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual ini selalu diakhiri dengan suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila pihak gitu kan ya yang dilecehkannya itu tidak menerima gitu kan ya, tidak menerima, maka itu bisa dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual. Tetapi apabila kemudian yang pihak yang dilecehkannya itu menerima dalam pengertian dia diam, dia tidak melakukan perlawanan gitu kan ya. Nah, itu dengan demikian bisa dikategorikan itu bukan merupakan pelecehan seksual, tetapi itu adalah kategorinya suka sama suka gitu kan. Kalau suka sama suka berarti kan tidak tidak menjadi masalah kan gitu ya. Sehingga ini yang menjadi permasalahan ketika tadi juga kalau dikaitkan tadi dengan
yang apa namanya portofolio yang kelompok yang pertama gitu kan ya, bahwa salah satu hambatan di dalam kasus pelecehan seksual dia tidak mengemuka itu adalah karena tidak ada keberanian dari apa namanya pihak korban untuk kemudian melaporkan dan melakukan tindakan gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, nah ini bagaimana kira-kira menurut Anda regulasi seperti apa yang harus dikembangkan sehingga ini juga akan memberikan satu keamanan gitu ya bagi para korban ketika dia tidak berani untuk melaporkan gitu ya. Oke, itu pertanyaannya. Silakan teman-teman untuk dijawab. Ibu izin menjawab. Mungkin ini pandangan dari sisi saya sendiri dan dari yang saya baca dari sumber berita. Dari kebijakan yang kami paparkan tadi itu ada yang mengenai RUU TPKS yang belum disahkan itu, Ibu. Nah, menurut salah satu pembicara yaitu Willy, RUU TPKS ini harus segera disahkan karena memiliki keunggulan dari sisi hukum acara yang bisa digunakan oleh korban untuk memperoleh perlindungan. Karena seperti tadi Ibu sampaikan bahwa jika korban tidak berani itu setidaknya dengan adanya dengan disahkannya TPKS ini, korban sudah bisa mendapatkan perlindungan dengan minimal mengantongi satu bukti dalam laporannya ke pihak kepolisian, yakni kesaksian dari korban sudah cukup untuk menjadi alat bukti kepada pihak yang berwajib. Mungkin untuk mendorong keberaniannya juga, di dalam dunia pendidikan sendiri, kami tadi memaparkan beberapa kebijakan yang bisa membantu siswa, peserta didik, mengenai penyuluhan-penyuluhan tentang pelecehan seksual ini sehingga mereka yang mendapatkan menjadi korban itu dapat berani speak up gitu. Lalu dengan adanya kebijakan ini mereka merasa terlindungi karena ada hukum yang jelas. Sekian dari saya, Ibu. Ya, silakan ada yang akan menambahkan. Izin, moderator boleh? Silakan. Iya. Saya hanya ingin sedikit aja membantu korban yang tidak bisa berbicara langsung atau speak up untuk permasalahan. Yang utamanya adalah satu adalah menyediakan tempat dan penyuluh tertentu untuk para korban ini karena banyak sekali itu kita lihat seperti dalam data-data yang tadi kita lihat banyak korban itu masih belum bisa melakukan aksi yang utama untuk berbicara terhadap pelakunya. Karena satu, bukan hanya secara internal ya, biasanya juga ada juga faktor eksternal yaitu ya misalnya tekanan dari keluarga dan lain-lain seperti itu. Jadi yang utamanya adalah menurut saya adalah menjadi membantu agar si korban ini itu bisa membuka diri setidaknya itu secara hukum lah gitu. Bahwa jika secara hukum pun sudah bisa, kalau korban ini tidak ingin berbicara, bagaimana kita bisa membantu gitu? Itu. Terima kasih. Terima kasih Zaki. Gimana Ibu? Apa cukup atau? Ya, cukup. Ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Waktunya sampai jam 9.00 ya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar. Baik, terima kasih kepada Bu Yeni, kepada Teh Umi, dan juga saya.
kepada Teh Ima. Di sini saya sebagai juru bicara dari kelompok 3 akan memberikan sebuah presentasi kebijakan tentang alternatif bagi masalah pelecehan seksual. Pada sebelumnya di kelompok 2 sudah dijelaskan mereka melakukan pengajian dan kita sebagai kelompok 3 memilih kebijakan mana saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual. Bisa di next. Nah, sebelumnya di sini saya dari kelompok 3 bersama anggota kelompok saya yang pertama ada Muhammad Zikri Rivaldi, Firna Febrian, dan saya sendiri Alma Hanisa Putri, kemudian ada Raditya Visnu Pramadita, ada Dita Fitri Akila, ada Mentari Safa Putri, dan juga Sania Salsa. Baik, di sini ada kebijakan pertama yang kita pilih adalah pengembangan RUU PKS dan reformasi hukum anti seksis. Seperti yang kita ketahui, jika RUU PKS itu saat ini masih belum disahkan karena katanya masih banyak pertimbangan. Namun ada beberapa ada pembicaraan jika RUU PKS ini sudah berada di tahap yang pembahasan yang lebih serius lagi. Nah, kenapa kita memilih RUU PKS, di mana RUU PKS itu sendiri memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan negara memberikan kepastian hukum bagi warganya terhadap perilaku kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, jika para korban dari kekerasan seksual ini masih kurang mendapatkan perlindungan dikarenakan masih adanya victim blaming, playing victim. Nah, orang-orang sebagai para korban itu selalu disalahkan jika dirinya tidak menjaga. Padahal seberapa menjaganya para korban, pasti ada saja celah untuk para pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, untuk hukumnya itu sendiri masih kurang dikarenakan masih hanya diberikan hukum-hukum kecil, gitu ya. Bisa di next lagi. Nah, kebijakan kedua yang kami pilih adalah pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Nah, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selamanya 9 tahun. Kemudian pasal 296 berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000. Apakah bisa dilihat, apakah bisa dibilang walaupun kita sudah memiliki sebuah kebijakan, tapi masih ada sanksi bagi para pelaku ini masih kurang gitu ya dari yang tertera di pasal 289 KUHP ini. Mungkin saja jika sudah disahkannya RUU PKS itu pasal 289 dan pasal 29 KUHP ini bisa diubah gitu ya si jumlah sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku atas pelecehan seksual yang telah dilakukannya. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Seperti yang kita tahu juga ya, sudah dibahas juga oleh kedua kelompok sebelumnya, jika pelecehan seksual yang sangat tinggi itu di perguruan tinggi. Nah, maka dari itu, dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 ini dapat membantu para korban yang ada di kalangan perguruan tinggi itu bisa mendapatkan perlindungan. Tidak hanya perlindungan secara hukum, namun mendapatkan perlindungan secara mental juga. Karena tadi juga sempat dibahas, jika ada sebuah kasus pelecehan seksual yang disorot itu korban, bukan pelaku. Jadi diusahakan jika pada suatu saat nanti itu yang menjadi sorotan jika ada sebuah kasus seperti ini itu bukan korban yang disorot, namun pelakunya. Nah, kemudian bisa di next lagi. Nah, presentasinya juga sama ya, sama seperti yang sebelumnya. Mungkin untuk menghemat waktu kita bisa di-skip aja. Dan seperti yang dilihat juga, universitas masih tetap berlanjut. Nah, dokumentasi yang dapat kita dapatkan itu ada di koran dan juga beberapa artikel lainnya. Nah, yang mungkin kenapa kita memilih 3 kebijakan yang di atas, karena kebijakan yang
kebijakan yang dikaji oleh para kelompok 2 itu masih bisa dibilang usaha preventif, di mana usaha preventif itu untuk mencegah adanya pelecehan seksual, bukan untuk mendapatkan sebuah perlindungan gitu ya. Karena di sini satu sisi ketika untuk memberikan sebuah pencegahan itu kita sendiri sudah punya gitu ya, sudah mempunyai jaga-jaganya sendiri. Tapi untuk mendapatkan perlindungan hukum itu, perlindungan secara mental, perlindungan secara dukungan lahir batin itu kita masih kurang ada. Maka dari itu, dari 3 kebijakan yang sudah saya sampaikan dan kelompok kami kaji, itu sudah menjadi jawaban yang tepat untuk kasus pelecehan seksual saat ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Dipersilahkan kepada Bu Yeni. Iya, oke. Salah satu hal yang mempengaruhi kenapa terjadinya kasus pelecehan seksual di Indonesia itu adalah karena lemahnya regulasi gitu ya. Yang tadi apa namanya kita lihat gitu kan ya, ancaman hukuman bagi para pelaku itu sangat-sangat rendah gitu kan ya. Nah ini sehingga dengan demikian tidak ada efek jerak gitu kan ya. Nah ini yang menjadi salah satu permasalahan gitu ya. Nah sehingga dengan demikian berkaitan dengan regulasi ini gitu kan ya. Menurut kelompok Anda kira-kira regulasi seperti apakah yang diperlukan atau yang perlu dikembangkan agar bisa tadi memberikan efek jerak kepada para pelaku sehingga dengan demikian ini menjadi satu hal yang bisa mengurangi terjadinya kasus pelecehan seksual. Izin masuk Ibu untuk menjawab. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kajian gitu Bu yang kelompok 3 lakukan gitu Bu, menurut kami untuk regulasinya sendiri gitu, tadi kan sudah disebutkan juga di presentasi gitu, berkenaan alternatif atau kebijakan yang mungkin dapat membuat penanggulangan dari kasus pelecehan seksual. Menurut kelompok kami itu RUU TPKS ini dirasa sangat cukup gitu Bu, atau mungkin sudah bagus untuk menanggulangi dari kasus pelecehan seksual. Karena menurut kelompok kami menurut kelompok kami ketika membaca gitu Bu berkenaan RUU TPKS ini tuh disebutkan bahwa RUU TPKS ini dapat melindungi para korban dari kasus pelecehan seksual dan untuk para korban tersebut diberikan suatu perlindungan khusus dan juga diberikan suatu pelayanan gitu untuk untuk disembuhkan gitu Bu faktor psikologisnya yang mungkin sudah hancur karena menjadi korban. Dan dalam RUU TPKS ini juga disebutkan bahwasanya untuk pelaku tersebut akan diberikan suatu hukuman yang setimpal dan mungkin sangat berat gitu, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan efek jerak bagi para pelaku. Nah, hal tersebut juga disebutkan gitu Bu dalam RUU TPKS ini yang dimana tercantum pada pasal 7 RUU TPKS. Nah, RUU TPKS ini tuh dapat menjadi suatu alternatif atau solusi yang tepat jikalau diterapkan di Indonesia. Karena mengingat bahwasanya untuk saat ini bisa kita ketahui gitu mengenai hukum yang mempermasalah atau hukum yang menangani permasalahan pelecehan seksual ini di Indonesia masih sangat kurang dan mungkin masih bisa dikatakan tidak mendukung untuk para korban gitu yang sudah mendapatkan suatu kasus yang seperti ini. Mungkin cukup sekian Ibu. Iya, terima kasih. Ada lagi yang akan menjawab? Ya, atau sudah cukup nampaknya? Iya, silakan moderator. Iya. Terima kasih Ibu dan terima kasih kepada kelompok 3. Saya persilahkan kepada kelompok 4 selanjutnya untuk mempresentasikan hasil.
Ya, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Terdengar. Iya. Terima kasih, Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Yeni, Teh Umi sama Teh Ima. Izin memperkenalkan diri, saya Adan Fauzan dari perwakilan kelompok 4 akan menjadi juru bicara dari pemaparan kami untuk kelompok 4. Next. Adapun anggotanya kelompok 4 ini terdiri dari Asrianida, Catherine Aura, Dalip Alfuad, Sakinah Putri Susanto, Tari Sadania, saya sendiri Adnan Husain Hakim, kemudian terakhir Cepi Sofian. Next. Nah, untuk mengangkat tentang pelecehan seksual yang tadi telah dibahas sebelumnya gitu ya oleh kelompok sebelumnya, di sini kami akan membahas sedikit lagi tentang bagaimana cara menekan pelecehan seksual gitu. Untuk mendukung penuntasan dan memperkecil kasus berkenaan dengan kekerasan seksual, tentunya seluruh lapisan masyarakat harus mengambil andil gitu dalam kegiatan ini karena korbannya itu tidak berasal dari satu lapisan masyarakat saja, namun hampir setiap lapisan masyarakat ada korbannya gitu. Selain itu, peran serta dukungan berupa moral maupun material dari orang tua, keluarga, serta rekan sangat penting untuk korban. Next. Badan pemerintah yang mendukung kebijakan tentang pelecehan seksual ini adapun yang pertama adalah UU PKS yang sebelumnya telah dibahas oleh kelompok 3 ya. Namun UU PKS ini masih belum disahkan itu oleh pemerintah. Nah, tapi kita juga masih memiliki undang-undang yang lain yaitu UUD 1945 pasal 28 nih, yang isinya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki dijamin hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, dan hak memiliki kebebasan pribadi. Dan dengan demikian, maka jelaslah pemerintah harus menangani kasus pelecehan seksual karena ini korban pelecehan seksual sudah mengalami sesuatu yang tidak menjamin hak asasinya. Next. Selain itu juga ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan ataupun pelecehan seksual seperti di UU nomor 23 tahun 2004 tentang PDKRT dan KUHP, kemudian ada UU nomor 13 tahun 2006 pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 yang mengatur hak dari saksi gitu yang melihat ataupun korban dari pelecehan seksual ini. Mereka mendapat penjaminan perlindungan saksi di sana. Next. Kemudian di sini juga ada undang-undang baru yaitu yang disahkan oleh Kementerian Kebudayaan itu Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021. Nah, kebijakan ini tapi memiliki pro dan kontra. Adapun kontra ataupun kerugian di dalamnya ada 3 ya yang kita sorot, yaitu yang pertama dalam pasal 3 seolah mengabaikan norma agama. Norma agama tidak dimasukkan secara eksplisit. Kemudian perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan ini pun yang disorot oleh beberapa kalangan gitu. Apalagi dari golongan agamis. Dan terakhir itu sanksi dari pelecehan seksual ini belum begitu jelas. Next. Nah, ini beberapa dokumentasi berita yang kami sajikan gitu. Nah, ini yang paling ujung kanan itu polemik Permendikbud nomor 30 tahun 2021, kata Ketua PBNU itu merujuk kepada tadi poin nomor 2 tadi tentang seks bebas yang berbasis suka sama suka. Next. Rancangan kerja bagaimana kita untuk meng-up atau mempublish tentang pelecehan seksual ini adalah pertama kita membuat akun Instagram @upiedusex. Nah, kenapa kita membuat akun Instagram? Karena di era globalisasi ini, media massa mempunyai peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat. Media menjadi patokan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, terutama bagi masyarakat informasi. Mereka dengan mudah dapat mengakses segala informasi yang mereka butuhkan. Kehadiran media massa telah bertransformasi sehingga kini masyarakat dapat mengakses informasi dari media massa melalui smartphone yang ditunjang dengan akses internet. Next. Nah, ini menurut data Kominfo pada tahun 2017, setidaknya ada 143,26 juta jiwa yang memiliki akses internet ataupun 54,88% dari jumlah populasi di Indonesia. Next.
Nah, salah satu teknologi informasi komunikasi yang semakin banyak digunakan saat ini dalam media massa yaitu sosial media Instagram. Nah, karena merujuk pada data dari Kemeninfo bahwasannya semakin banyaknya orang yang dapat mengakses Instagram ataupun media massa Instagram ini, maka kita memiliki peluang yang besar gitu untuk menyebarkan informasi-informasi ataupun hasil kerja kita di media sosial Instagram gitu. Karena saat ini tidak hanya anak muda atau kalangan muda saja yang menggunakan Instagram gitu kan, dari mulai anak SMP yang dibawa mungkin apa namanya ABG, kemudian anak remaja, dewasa, mungkin bahkan sampai ibu-ibu gitu. Next. Ya, dalam upaya penyampaian informasi untuk penjagaan tindak kasus pelecehan seksual, kami menggunakan Instagram sebagai wadah untuk penyampaian informasi. Next. Nah, seperti ini ya bentukannya. Karena platform media Instagram ini lebih mudah diakses gitu ya. Kita tinggal klik gitu aplikasi Instagramnya, kita bisa langsung membuka banyak informasi di sana, misalkan di search-nya, di feed-nya gitu kan. Nah, ini tampilan beranda ataupun feed dari apa namanya official account-nya. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh tampilan postingannya. Di sini kita membuat beberapa slide dan membuat caption yang mungkin cukup menambah informasi, tapi tidak terlalu panjang itu. Dan dengan tampilan yang menarik seperti ini, kita berharap bahwasannya orang ingin lebih minat membaca gitu. Karena kalau dipaparkan menggunakan artikel yang panjang, lebar, apa segala macam gitu, ataupun menggunakan media platform lain seperti YouTube yang video sambil dengerin mungkin bisa ngantuk, tapi dengan Instagram ini kita ingin memberikan informasi dengan kreativitas kita selaku anak muda gitu, agar anak muda agar orang-orang yang melihat juga bisa menarik gitu membaca dan istilahnya men-stuck gitu. Ditambah lagi di media Instagram ada algoritma, apabila kita sering mencari salah satu informasi yang berkaitan dengan apa yang kita paparkan, maka Instagram akan memberikan memberikan apa sarannya. Makasih Bunga ya, memberikan saran gitu tentang postingan yang serupa gitu, agar kita juga dapat menambah wawasan lagi. Next. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adnan dan kelompok 4. Saya persilahkan kepada Bu Yeni untuk mengajukan pertanyaan. Iya, terima kasih Umi. Iya, media sosial ini menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi gitu ya. Termasuk juga bagaimana ini akan sangat sesuai sekali dengan usia Anda gitu kan. Ini adalah sangat milenial banget gitu. Meskipun tadi juga Adnan menyebutkan bahwa pengguna Instagram itu juga bukan hanya kalangan ABG, kaum milenial sampai ibu-ibu juga gitu kan ya. Mungkin termasuk juga ibu gitu kan ya, tapi jarang juga buka Instagram apalagi posting. Ya, oke, tapi jarang disebut bapak-bapak ya tadi ya, disebutnya oleh Adnan itu ibu-ibu aja nih. Ini ada apa ini dengan ibu-ibu dan media sosial, gitu ya? Apakah ibu-ibu lebih update atau bagaimana, gitu ya? Ya, yang bagaimana dari maraknya media sosial itu kan kita juga mengenal istilah-istilah baru gitu kan ya, dan bahkan juga mengenal profesi-profesi baru gitu ya. Dulu orang tidak mengenal adanya influencer,
selebgram gitu kan ya, tapi sekarang itu bisa apa namanya bisa menghadirkan profesi-profesi yang baru gitu ya. Yang tentu saja tadi bagaimana karena di situ ada konsep influencer kan gitu ya, jadi dia akan memberikan pengaruh gitu kan ya, sehingga dengan demikian ini akan berkaitan juga tentang kontennya kan gitu ya. Konten dari apa namanya media sosial tersebut gitu ya. Bagaimana seorang influencer itu juga mendapatkan followers yang banyak gitu kan ya, itu akan juga tergantung pada konten gitu ya. Nah ini jadi berkaitan dengan konten ini yang akan saya tanyakan gitu ya. Kira-kira kalau Anda tadi kan sudah apa namanya rencana aksinya akan membuat akun Instagram yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan masalah pelecehan seksual ini ya. Nah, sehingga dengan demikian ini juga tadi kan perlu juga kita melihat dari sisi kontennya gitu ya. Nah, kira-kira konten seperti apa yang akan Anda kembangkan sehingga ini menjadi suatu konten yang pada akhirnya menarik dan bisa menarik para followers gitu ya, dan kemudian pada akhirnya mereka kemudian bisa terpengaruh dengan akun Instagram Anda dan kemudian pada akhirnya melakukan aksi untuk pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual ini. Oke, itu pertanyaannya. Boleh langsung dijawab oleh kelompok. Ya, izin menjawab ya untuk dari pertanyaannya Bu Yeni. Tentunya nanti kita akan secara interaktif gitu kepada followers yang mengikuti Instagram kita kan. Nah, kita juga turut mungkinnya nanti akan ada seperti apa ya? Seperti acara untuk mengajak gitu. Gimana sih upaya ini dapat terjalankan, dapat terrealisasikan gitu. Mungkin nanti bisa ada datang pembicara atau mungkin nanti kita dapat melakukan interaksi secara langsung lewat live IG misalnya. Seperti itu mungkin, dan juga kita juga bisa di sana nanti open Q&A gitu Bu. Jadi kayak ada interaksi gitu minimal kayak jadinya kita juga dapat mengajak sekaligus kita juga bisa merealisasikan tujuan kita yaitu untuk pencegahan seksual ini dengan mungkin juga nanti mengadakan webinar gitu Bu dengan mengundang para pembicaranya. Seperti itu mungkin Bu ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain juga dapat menambahkan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi lagi? Izin menambahkan. Nah, berkaitan dengan tadi yang Saki bilang kan dapat menjadi sarana interaksi gitu antara influencer dengan followersnya. Nah, dengan banyaknya interaksi tersebut, jadi banyak juga orang-orang yang melek atau bahkan mungkin speak up gitu. Misalnya si A ini mengalami pelecehan seksual, kemudian mereka berani speak up ke salah satu sosial media, salah satunya sosial media kita gitu, sosial media yang kita buat. Nah, dengan banyaknya orang speak up ini, maka banyak juga orang yang teredukasi mengenai pelecehan seksual dan juga banyak orang yang semakin melek juga. Jadi si pelecehan seksual ini bukanlah hal yang tabu lagi di mata masyarakat begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimana Ibu? Apakah ada tanggapan apa gimana? Ya, sudah cukup. Ya, baik. Selanjutnya langsung saja dilanjut pemaparan oleh kelompok Ki Hajar Dewantara ya, Bu Ling. Ya baik, moderator izin untuk share screen. Ya. Ya baik, terima kasih moderator. Selamat pagi saya ucapkan pada semua dan salam sejahtera untuk semua. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan menyampaikan dan memperkenalkan terlebih dahulu anggota yang tergabung dalam kelompok Portofolio 1 kelas 3B Pendidikan Sejarah. Di antaranya ada Sophia Malinda,
Khairun Nikmah Saumi, Nazma Fauziah, Arif Kurnia Rahman, Denis Firmansyah, dan saya sendiri, Ajril Syafiqul Hakim. Selanjutnya ada Revina Putri Pelisa, Perisa Anwar, Keisa Aulia Rahim, Rahmat Zikri, Indasri Rahayu Buniyana, dan terakhir ada Muhammad Haikal Auzan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni dan moderator Teh Ima serta Teh Umi, saya adalah juru bicara dari kelompok portofolio 1 kelas 3B Pendidikan Sejarah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kami akan memaparkan apa sebenarnya urgensi dari permasalahan bullying ini, sehingga kita, pemerintah, dan masyarakat perlu menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi sebelum lebih jauh ke pemaparan intinya, saya akan sedikit mengutip pernyataan yang dikatakan atau diungkapkan oleh seorang ahli bernama Always di tahun 1997. Beliau mengatakan bahwasannya bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan suatu pihak ataupun seseorang dalam keadaan kondisi yang tidak nyaman. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Kemudian data dari atau laporan dari National Academy of Science, Engineering and Medicine di tahun 2017 mengklasifikasikan bahwasanya perilaku atau tindakan perundungan ini sebagai masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius. Hal tersebut diakibatkan karena kasus perundungan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi hampir di seluruh dunia terjadi dalam tiap tahunnya. Bahkan dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, KPAI telah mencatat, menerima, dan mendapatkan lebih dari 37.000 laporan mengenai kasus perundungan atau bullying ini, yang mana 2.473 kasus bullying ini terjadi di lingkungan pendidikan dan lingkungan sekolah. Hal tersebutlah yang sekiranya menjadi urgensi nyata mengapa permasalahan bullying ini perlu diselesaikan bukan hanya oleh pihak pemerintah, akan tetapi kita selaku warga negara baik yang baik, yakni warga negara dan masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya bullying yang terjadi di lingkungan sekolah sudah menjadi suatu permasalahan yang besar, mengingat dampak yang ditimbulkan dari bullying ini bukan hanya bermasalah bagi korbannya saja, akan tetapi bullying ini dapat berdampak pada para pelakunya. Didapatkan fakta bahwa sekitar 14% para pelaku bullying yang melakukan bullying dahulunya merupakan korban di masa lalu. Sementara itu, undang-undang yang hadir untuk menangani permasalahan bullying ini di Indonesia dirasa sudah cukup memadai, akan tetapi untuk pelaksanaannya belum seperti yang seharusnya gitu. Jadi masih ada pelencengan. Maksud pelencengan di sini adalah ketika para pelaku bullying masih di bawah umur, mereka tidak dapat dipidana. Hal tersebut terbentur dengan aturan pemerintah yang menegaskan bahwa anak di bawah umur dikembalikan kepada keluarga ataupun orang tua. Di samping itu, masyarakat sangat menentang adanya kasus bullying ini, akan tetapi di sisi lain masyarakat pun acuh tak acuh terhadap kasus-kasus ini, dan mereka bahkan ada yang menganggap bahwa kasus bullying di lingkungan anak-anak dirasa wajar. Kemudian ada pihak-pihak yang dapat menerima laporan terdekat, yakni orang tua, guru, pihak sekolah, dan lainnya. Adapun lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang fokus untuk menangani atau memperhatikan permasalahan bullying di Indonesia, diantaranya ada KPAI, Kemendikbud, Komisi Pemerhatian Anak dan Pendidikan, dan Ikatan Konselor Indonesia, dan organisasi-organisasi lain yang belum saya bisa sebutkan. Selanjutnya, ada data grafik dari website resmi KPAI, data kasus bullying dalam lingkungan pendidikan dalam kurun waktu 8 tahun, dapat kita lihat bahwa grafiknya semakin naik dari tahun ke tahun meskipun ada penurunan di beberapa
tahun, dan kemudian di tahun selanjutnya kasus ini kembali naik. Dan kami pun mendapatkan beberapa kabar atau informasi dari surat kabar elektronik yang diakses melalui Kompas TV dan Tribun Jabar. Selanjutnya ada tayangan TV dan channel YouTube yang memaparkan informasi dan cara penanggulangan atau penyelesaian bullying. Adapun beberapa artikel yang kami dapatkan yang membahas mengenai permasalahan ini. Dan ini adalah sumber informasi yang kami akses dan kami temukan. Mungkin demikian pemaparan materi dari kelompok portofolio 1 pendidikan sejarah kelas B. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ditanggapi oleh Ibu Yeni. Iya, terima kasih pada kelompok portofolio 1 yang telah memaparkan hasil kajiannya, yang tadi menyebutkan bahwa bullying itu sebagian besar gitu kan ya, itu justru terjadi dari korban bullying itu sendiri gitu kan ya. Nah, sehingga dengan demikian ini menjadi satu lingkaran setan gitu ya, bahwa itu akan terus bergulir ketika korban bully, nanti dia kemudian akan menjelma, akan menjadi seorang pelaku gitu kan ya, dan akan melahirkan korban yang lain, dan kemudian nanti akan muncul juga pelaku-pelaku baru kan, dengan demikian seperti itu gitu ya. Nah, sehingga ini tentu saja kan perlu dihentikan gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kira-kira menurut Anda ini apa yang bisa dilakukan untuk tadi memutus mata rantai ya dari terjadinya aksi bullying ini? Oke, terima kasih. Boleh langsung dijawab oleh kelompok ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni mengenai bagaimana sih caranya untuk memutus rantai permasalahan ini gitu. Nah, menurut kelompok kami sendiri gitu, inilah salah satu fungsinya dari gimana kita harus benar-benar menyelesaikan masalah perundungan gitu. Dimana misalnya saat satu pelaku sudah diketahui gitu, misalnya dia sebagai pelaku perundungan, maka ini harus dikawal sampai akhir, sampai si pelaku itu jera gitu. Dan untuk korbannya sendiri, kita harus memberikan penanganan bukan hanya sebagai misalnya dia sudah diketahui dan dijaga gitu dari si yang perundung itu gitu, dijauhkan, tapi kita juga harus memperhatikan psikisnya gitu, apakah dia trauma yang nantinya itu bisa menyebabkan dendam gitu kan. Mungkin kalau misalnya dia melakukan perundungan lagi di masa depan, itu kemungkinan ada dendam gitu yang karena dia dibully gitu, jadi di masa depan dia juga, orang juga ngebully saya gitu, saya juga harus ngebully orang lain misalnya gitu. Nah, jadi harus ada penanganan psikis bagi korban ini gitu, jangan sampai ada dendam ke depannya. Nah, di sini mungkin peran seperti Komnas Perlindungan Anak dan psikolog gitu. Jadi untuk membantu anak ini agar dia sembuh gitu dari trauma pembulian yang ia rasakan. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang menambahkan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan. Jadi untuk menangani hal tersebut itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus dilakukan dari akarnya, dari dasarnya gitu, yaitu keluarga. Misalnya dalam keluarga itu kan pastinya harus memperbaiki komunikasi gitu antara orang tua dan anak, sehingga anak tersebut tuh diajarkan gitu kecerdasan emosi, nilai keagamaan dan sebagainya gitu, sehingga nantinya dalam diri anak tersebut tuh terdapat benteng gitu diri untuk mengungkapkan perasaan tersebut juga. Iya. Saya terima kasih. Ya, dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Ingin menambahkan? Ya, silakan Sofia.
Jadi selain apa yang sudah dikatakan oleh Denis, pertahanan dari diri juga sangat dibutuhkan ya untuk menanggulangi kasus bully ini. Contohnya seperti kalau misalnya kebanyakan orang-orang yang dibully ini, mereka ini tidak memiliki rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Di mana mereka ini karena sudah merasa diintimidasi, akhirnya mereka ini tidak memiliki pertahanan diri gitu. Jadi kalau misalnya mereka dibully ini kayak nerima-nerima aja gitu. Nah, jadi caranya itu untuk menanggulangi atau untuk memutus lingkaran setan ini yaitu salah satu caranya itu menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian kita juga sebagai orang gitu harus bisa menjalin pertemanan dengan banyak orang, karena kalau misalnya kita punya banyak teman, otomatis orang-orang yang membuli juga tidak akan melakukan terus pembulian terus gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki banyak teman, menemukan rasa percaya diri, terus tidak terpancing untuk melawan, otomatis orang-orang yang membuli pun tidak akan terus-terusan. Karena kalau yang saya tahu ini kebanyakan orang-orang yang membuli ini memiliki keinginan terus-menerus gitu. Kalau misalnya orang yang dibulinya ini melawan, otomatis dia ini kayak semakin terpancing gitu emosinya untuk melakukan pembulian. Mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, dari teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Apakah Bu Yeni sudah bergabung kembali? Nampaknya belum ya. Gimana teman-teman, ada yang mau menanggapi nggak? Selain Sofia dan teman-teman yang sebelumnya sudah menanggapi. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Dilanjut saja ke kelompok selanjutnya. Iya, mohon maaf, mati lampu barusan. Ya, Ibu. Langsung aja dilanjut ya, Bu ya, ke kelompok 2. Iya, iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Saya Haidar Hussein sebagai juru bicara dari kelompok 2, izin mempresentasikan secara singkat mengenai topik kebijakan bullying di Indonesia. Portofolio ini dibuat oleh 12 orang, terdiri dari Alika Agustin, Amanda Putri, Arifin Muharram, Aulia Francisca, Diba Kurotul, Diva Asfahani, Haidar Hussein, Helmi Agung, Muhammad Ikhwan, Jonathan Megatur, Rizky Arditama, dan Sekarifa Andini. Lembar kerja portofolio ini dimulai dengan rangkuman masalah. Kebijakan yang kami ambil yakni tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, Pasal 54 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi pada Pasal 1, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Kemudian pada Pasal 2, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Berbicara mengenai keuntungan, undang-undang yang tadi kita simak dapat menjadi dasar hukum dari semua undang-undang yang mengatur tentang perundang-undangan terhadap anak. Jadi undang-undang tersebut bersifat mengikat terhadap undang-undang lainnya. Selain itu, pasal ini juga mampu menjelaskan secara spesifik tindakan kekerasan serta kejahatan apa saja yang termasuk ke dalam cakupan pasal ini, sehingga masyarakat ini tidak akan bingung nantinya terhadap sasaran pelanggarannya. Kemudian di sisi lain juga dalam undang-undang ini juga mempunyai sedikit kerugian. Nah, pada dasarnya pelanggaran yang dibahas pada pasal yang tadi ini berlaku ketika seorang anak yang sedang ada di dalam lingkungan pendidikan, sehingga apabila kasus perundungan ini terjadi di media sosial, akan sulit bagi korban untuk berlindung di balik undang-undang tersebut. Kemudian pada kebijakan yang kedua, yakni mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dapat kita lihat bahwa inti dari tujuan
dibuatnya undang-undang ini tercantum pada bab 2 pasal 3 yang berbunyi bagian A, melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan. Bagian B, mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan. Dan yang bagian C, mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Nah, kebijakan yang kedua ini juga memiliki untung dan ruginya. Keuntungan yang didapat ini mengacu pada bagian A yang menyebutkan bahwa pelajar sudah dapat sedikit merasa aman karena adanya sebuah bentuk perlindungan yang mengatur tentang penanggulangan kasus bullying di Indonesia. Nah, sedangkan kerugiannya ini yang didapat hukuman yang tidak jelas bagi pelaku, bentuknya tidak jelas yang akan diberikan kepada para pelaku tindak kekerasan. Kemudian pada kebijakan terakhir kami rangkum ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, undang-undang ini berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, namun jika dilihat dari keuntungan ini terdapat dari adanya undang-undang ini adalah menjadikan adanya payung hukum terhadap segala bentuk kejahatan terkait informasi dan elektronik, sehingga memudahkan bagi korban untuk untuk melapor tindak kejahatan atau pencemaran nama baik. Nah, namun jika dilihat dari kerugian yang didapat, ini adalah terbatasnya hak bebas berpendapat dalam memberikan opini ataupun memberikan kritik. Dan juga jika tidak ada dokumen elektronik, maka sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tidak dapat diberikan. Kemudian hasil observasi. Yang pertama, kami melakukan wawancara kepada seorang mahasiswa yang tidak mau menyebutkan namanya. Dari wawancara yang kami lakukan, kami telah mengajukan beberapa pertanyaan, semisal masalah apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh narasumber, hingga kebijakan-kebijakan apa saja yang sekiranya dapat membantu menangani kasus perundungan khususnya di Indonesia. Nah, inti dari wawancara yang kami lakukan ini, narasumber mengatakan bahwa masalah perundungan merupakan masalah serius yang dialami oleh remaja ketika berada di satuan pendidikan. Hal ini tentunya sangat berdampak pada segala aspek kehidupan lainnya. Maka dari itu undang-undang ini menjadi penting kehadirannya di dalam masyarakat, dan lebih baik lagi jika dikuatkan dengan undang-undang lainnya. Kemudian observasi yang dilakukan oleh teman kami terhadap media cetak, Koran Pikiran Rakyat, dengan topik masalah Komnas HAM beberkan hasil penyelidikan kasus perundungan dan pelecehan seksual di KPI. Nah, dari sumber informasi media cetak tersebut, masalah yang diberitakan tersebut penting untuk untuk diteliti lebih lanjut, karena pada dasarnya perundungan yang terjadi di Indonesia ini sudah cukup sering terdengar pemberitaannya, dan ditakutkan hal ini menjadi menjadi hal yang wajar oleh banyak orang di luar sana. Maka dari itu perundungan harus segera dibasmi. Kemudian hasil observasi yang terakhir bersumber dari internet yang diakses melalui YouTube dan web Liputan 6 oleh Alika dan Arifin, yang membahas mengenai perundungan terhadap anak penjual pastel di Sulawesi Selatan dan bullying serta penganiayaan gadis di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, dari sumber kami, dari yang kami dapat ini dapat disimpulkan gitu bahwa
perundungan merupakan masalah yang benar-benar harus diatasi segera mungkin, karena perundungan ini pada dasarnya adalah perilaku yang salah dan dapat merugikan banyak orang. Dari adanya perundungan tersebut menimbulkan masalah-masalah kesehatan mental, misal stres dan depresi. Kemudian ini adalah persentase kasus perundungan setelah adanya undang-undang yang cukup kuat kedudukannya. Dapat dilihat kasus di tahun 2016 dapat menurun sedikit. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan mungkin bahwa perundungan ini merupakan perilaku yang sangat tidak dibenarkan dan sangat merugikan orang lain, bukan sementara namun dapat bertahan seumur hidup, karena korban bullying ini bisa mengalami depresi hingga tidak bisa berkembang. Nah, ditambah dimulainya zaman teknologi ini, di mana kasus perundungan dapat terjadi di media sosial. Maka karenanya kita harus melihat permasalahan ini dengan serius. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk berkata stop pada perundungan pasti akan berakibat baik pada banyak orang. Nah, terakhir, katakan tidak pada perundungan. Mungkin cukup sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Besar harapan mata kita terbuka terhadap kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya bisa langsung ditanggapi oleh Ibu ini. Iya, terima kasih. Pada kelompok portofolio 2, pertanyaan saya adalah, dari sekian perundang-undangan gitu ya, mulai dari undang-undangan dari undang-undang, kemudian peraturan perundang-undangan, mungkin sampai juga pada permen gitu ya, Permendikbud, dari sekian undang-undang tersebut ya, menurut kelompok Anda undang-undang mana yang itu lebih komprehensif di dalam bagaimana melakukan upaya mulai dari pencegahan sampai pada penanganan masalah bullying gitu ya, termasuk juga tadi kelompok kan menyebutkan bahwa bullying itu kan sudah berkembang sekarang ini menjadi sifatnya itu cyberbullying gitu ya. Bullying melalui media sosial gitu kan, seperti itu. Nah, dengan demikian tadi kira-kira menurut Anda ini undang-undang mana sih yang lebih komprehensif gitu ya, melihat kasus bullying itu dari ya istilahnya mungkin dari hulu ke hilir gitu kan ya. Oke, ya itu pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Silakan bisa langsung dijawab oleh kelompok. Ya, di sini saya izin menjawab mengenai pertanyaan dari Ibu, yaitu undang-undang apa yang komprehensif mengenai pembulian ini, perundungan ini. Nah, kalau menurut saya atau kelompok kami sendiri, maka kebijakan yang paling tepat itu tentu saja Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mengapa bisa disebutkan kebijakan ini? Karena kebijakan ini tuh berisi mengenai melindungi dari tindak kekerasan, maka ada tindakan pelindungan, ada tindakan pencegahan, dan ada tindakan penanggulangan. Namun dari kebijakan ini sendiri, maka sanksi yang diberlakukan masih diserahkan kepada di lingkungan satuan pendidikan atau di luar lingkungan satuan pendidikan. Dan diketahui sendiri bahwa pada kenyataannya sanksi yang diberikan itu kadang masih kurang untuk pelakunya, bahkan masih dikatakan bahwa apa yang diberikan sanksinya itu masih belum menyembuhkan apa yang didapatkan oleh korban. Oleh karena itu, kebijakan ini sebenarnya masih belum terlalu dapat merangkum semuanya dari tindakan bullying ini. Maka oleh karena itu masih ada kebijakan-kebijakan lain yang mana mengcover dari kebijakan ini, dan kebijakan ini sendiri kan hanya disebutkan di lingkungan pendidikan dan di luar lingkungan satuan pendidikan, namun tidak dijelaskan secara spesifik apakah di luar lingkungan satuan pendidikan ini apakah di kehidupan masyarakat sepenuhnya atau tidak. Maka oleh karena itu masih ada kebijakan-kebijakan lain mengenai
perundungan ini. Sekian dari saya, silakan jika ada yang mau ditambahkan. Ya, untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Bagaimana teman-teman? Nampaknya cuma satu saja Bu yang enggak. Iya, mungkin Bagaimana sudah Ibu? cukup. Ya, sudah cukup. Ya, boleh langsung dilanjut oleh kelompok selanjutnya ya. Izin, udah masuk share screen-nya sama suara saya? Suaranya sedikit kecil. Cek. Kalau sekarang? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Ilman Maulana dengan NIM 2004693 sebagai juru bicara dari kelompok 4 Ki Hajar Dewantara, Pendidikan Sejarah 3B, dengan tema bullying, dengan masalah yaitu pembahasan rencana kerja. Nah, sebelumnya portofolio ini disusun dengan bersama-sama, yaitu ada Abdul Halim, Dehan Paura Zahra, ada Depi Lipia, Dewangkara Widya, ada Fatia Farhana, ada Hodi Dwi Cahya, ada saya sendiri Hilman, kemudian ada Rizky Budimansyah, kemudian ada Siti Nur Malasari, kemudian juga ada Yasmin Maisa, dan Yuke Pilial. Langsung saja ke pembahasan. Nah, rencana kerja ini dibuat... Mohon maaf Hilman, mohon maaf. Kelompok 3-nya belum tampil. Jadi kelompok 3 dulu ya. Oh iya, sebelumnya. Iya, mohon maaf. Maaf. Iya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kobinel Fadlila dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bullying juga seperti kelompok sebelumnya. Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu anggota kelompok 3 ini. Yang pertama itu ada Putri Perwitasari, Agustina, Dita, Haidan, Muhammad Raffi Atufail, Randi, Renanda, Rizka, Vanessa, dan Wafa. Fenomena perundungan ini bukan lagi menjadi suatu hal asing yang didengar, karena mungkin sudah banyaknya kasus perundungan yang terjadi. Tindakan perundungan ini dapat dialami oleh berbagai kalangan usia, jadi bukan hanya dari kalangan di usia pendidikan seperti anak SD, SMP, SMA, atau para mahasiswa saja, tapi di dunia kerja pun dapat terjadinya perundungan. Menurut kami, upaya penyelesaian permasalahan ini juga tidak akan optimal apabila dilakukan secara terpecah-pecah. Mungkin terdapat berbagai komunitas atau gerakan masyarakat yang mana sudah melek gitu untuk mendeklarasikan anti perundungan ini. Namun hal ini saja untuk sekedar mendeklarasikan saja tidak cukup gitu ya. Lembaga-lembaga yang menaungi setiap lini kehidupan rakyat dan juga berbagai komponen masyarakat. Kebijakan yang menurut kami dapat dilakukan yakni dengan mungkin pemerintah untuk membuat suatu aturan yang mana membuat penjelasan lengkap terkait kasus bullying ini, bentuk-bentuk bullying, sanksi akibat tindakan bullying, dan juga pelindungan bagi korban beserta saksi. Nah, dalam aturan tersebut kemudian diamanatkan untuk pembentukan sebuah satuan tugas atau satgas yang mana memiliki upaya konkret pelaksanaan aturan yang telah dibuat tersebut. Satgas tersebut juga akan bersinergi dengan bentuk turunan satuan tugas di setiap lini masyarakat. Contohnya mungkin ada di institusi pendidikan, perusahaan, dan lembaga lainnya dengan sinergi bersama konselor. Next slide. Satuan tugas tersebut juga akan bergerak melakukan program yang mana akan dikategorikan menjadi 3 babak, yang mana yang pertama itu ada pra-bullying, ketika terjadinya bullying, dan pasca bullying. Nah, di pra-bullying ini dilakukan program sosialisasi mengenai tindakan perundungan, yang mana mungkin untuk pencegahan adanya tindakan perundungan. Nah, lalu jika sudah terjadinya bullying, Satgas ini perlu menjadi pusat untuk pengaduan gitu, untuk merahasiakan saksi atau korban, dan juga
menyebutkan pelapornya, mengusut pelaku, perlindungan, mengamankan korban, dan melakukan penyelidikan kasus. Nah, ketika kasusnya sudah terang, pelaku perlu diberikan sanksi yang sesuai. Adapun bagi pelaku di bawah umur perlu diberikan pembinaan yang khusus. Yang ketiga yaitu pasca bullying, yang mana Satgas berperan sebagai pelindung bagi korban dan saksi atau pelapor dengan memberikan pendampingan psikologi, pemulihan trauma, dan memberikan bantuan penyembuhan apabila mengalami luka fisik. Next slide. Nah, menurut kelompok kami, beberapa kelebihan dari kebijakan tersebut adalah sinergi yang baik akan memudahkan korban atau pelapor untuk melakukan pengaduan, karena tersinergi dalam satu pintu. Selain itu, solusi ini bukan hanya sebatas aturan tertulis, tapi juga dalam bentuk upaya konkret melibatkan banyak pihak. Adapun kekurangan dari kebijakan tersebut seperti kemungkinan terjadinya koordinasi yang kurang baik sehingga apa yang diinstruksikan tidak terlaksana dengan optimal di lapangan. Lalu tidak mampu bekerja samanya lembaga-lembaga, masih adanya lembaga yang merasa apabila terjadinya kasus bullying maka akan menjadi pencoreng nama baik lembaga sehingga berusaha untuk menyembunyikannya. Next slide. Menurut kami juga kebijakan tersebut tidak berbenturan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, bahkan justru mendukung amanat adanya Undang-Undang 1945. Hal ini didasarkan pada landasan konstitusional, yakni pada pasal 28G ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang mana berisikan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang juga berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak juga untuk memperoleh suaka politik dari negara lain. Dari landasan konstitusional tersebut didapatkan keterangan bahwa setiap manusia harus saling menghargai dan menghormati hak-hak dasar yang dimiliki orang-orang lain. Perundungan jelas merenggut hak-hak dasar korban, oleh karena itu sebagai perwujudan amanat UUD 1945, maka kebijakan yang dipaparkan sebelumnya dapat menjadi alternatif solusi. Bagi kami, pihak atau badan yang ikut andil yang perlu andil gitu, tidak hanya satu pihak, melainkan bersama-sama bersinergi, dimulai dari pemerintah, mengajak bersama berbagai lembaga, serta gerakan masyarakat untuk bergerak dalam satu pintu dengan landasan aturan jelas dan tidak multitafsir. Next slide. Mungkin ini ada beberapa sebuah deklarasi dari beberapa lembaga pemerintah yang mana untuk mendefinisikan apa itu pembulian, perundungan, adanya dasar hukumnya, lalu adanya sanksi dan jenis-jenis pembulian, dan bagaimana cara mengatasi atau menghindari perilaku bullying. Next slide. Ini beberapa dokumentasi sosialisasi mengenai pembulian atau perundungan yang terjadi di lembaga pendidikan. Next slide. Nah, beberapa berita juga atau media informasi juga telah menyebutkan gitu, telah ikut mensosialisasikan mengenai bullying atau perundungan di lembaga pendidikan. Nah, kami juga mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani kasus pembulian ini, yaitu yang pertama, atau sebelumnya itu pada tahap ini harus adanya diadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai bahayanya bullying. Yang kedua, jika sudah terjadinya bullying, yaitu pada tahap ini pelaku dapat mendapatkan pembinaan terpisah sehingga akan memiliki efek jera pada pelakunya. Yang ketiga, yaitu pasca bullying, pada tahap ini akan dilakukan pemulihan trauma kepada korban bullying, yang mana mungkin akan dilakukannya kerjasama dengan berbagai pihak-pihak psikologi dan lainnya. Next slide. Pada tahap ini juga kami telah melakukan sebuah wawancara terhadap seorang mahasiswa yang berumur 19 tahun juga, yang mana tidak ingin disebutkan namanya karena mungkin dia memiliki trauma tersendiri mengenai bullying atau perundungan ini. Nah, narasumber ini berpendapat bahwa pembulian ini sebuah hal yang penting karena bullying ini terjadi di mana-mana gitu ya. Dan dilakukan secara sadar tak sadar, bahkan dari anak-anak kecil pun mungkin di sekitar anak SD atau TK pun sudah mendapatkan perlakuan atau perundungan gitu. Lalu kasus pembulian ini juga dianggap penting dan ada yang sama sekali nggak dianggap gitu. Jadi ada beberapa orang yang masih
menganggap hal ini tuh hanya sebagai bercandaan gitu, atau ada juga yang sudah menganggap penting. Jadi hal ini tentunya penting untuk kita bahas. Next slide. Nah, mengenai kebijakan, narasumber berkata bahwa dimulai dari sendiri, sadar pembulian itu merupakan pembuli itu karena tidak tahu perasaan orang seperti apa. Jadi membuat kebijakan lebih ke lembaga yang kemungkinan besar terdapat tindakan seperti ini. Contohnya sekolah mungkin bisa membuat kebijakan baru dengan pemerintah tentang pembulian verbal maupun fisik. Jadi pembulian ini tidak hanya terjadi pembulian ini tidak hanya sekedar verbal saja, tapi ada juga pembulian fisik. Intinya buat peraturan dari lembaga pendidikan dan pemerintah tentang pembulian itu. Next slide. Jika memang untuk menangani masalah sendiri sudah dibuat, tanyakan soal-soal ini. Yang pertama, keuntungan adanya kebijakan, pembuat kebijakan pasti terdapat pro, juga terdapat kontra, misalnya dibuat tidak semestinya untuk menangani kasus seperti itu, contohnya upaya untuk mencelakai seseorang bisa terkena fitnah, memakai pasal dan kebijakan itu juga bisa. Jika kemungkinan kebijakan dapat diperbaharui, kebijakannya pun belum ada yang spesifik membahas tentang pembulian. Next slide. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mungkin bisa next slide ya, karena ini lebih membahas. Nah, ini untuk media cetak yang kami bahas, yang mana tim pengobservasinya Renanda. Bisa next slide. Korban bullying. Langkah-langkah dalam surat kabar yang mana dijelaskan bahwa bullying ini tidak hanya sekedar menerima ajakan bernama dari kedua pihak, tapi perlunya penanganan psikologis. Jadi bullying ini tuh tidak hanya adanya perdamaian antara dua pihak saja, tapi pasti kan ada pasca bullyingnya atau perundungan itu terjadinya semacam traumatis tersendiri. Jadi harus ada ikut andil dari psikologis tersendiri. Mungkin bisa next slide. Next slide. Karena ini lebih membahas tentang isi di ini. Next slide. Next slide. Next slide lagi. Nah, referensi yang kita dapat yang pertama itu dari jurnal Devita L. Bullying dan Ancaman Hukumannya, yang mana diakses dari link, lalu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying, dan jurnal Implikasi Pasal Multitafsir Undang-Undang ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, terima kasih Pak Bi. Selanjutnya bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Eni. Iya, terima kasih. Kelompok 3 sudah memaparkan tentang kebijakan-kebijakan ya yang dipilih dalam menangani masalah bullying gitu ya. Yang mungkin perlu tadi juga disampaikan gitu ya di dalam slide gitu ya. Salah satunya saya membidik kasus bullying itu seringkali ya terutama di persekolahan gitu ya, termasuk juga di perguruan tinggi, itu terjadi pada periode ketika penerimaan siswa atau mahasiswa baru gitu kan ya. Di MPLS ataukah juga di masa ya orientasi kampus gitu kan ya, seperti itu. Yang bagaimana ini menjadi satu masalah bullying yang bisa jadi itu adalah terstruktur dan terprogram gitu kan ya. Nah, ini yang itu dilakukan secara bersama-sama ya, yaitu kasus jadi kasus bullyingnya adalah bullying secara berjamaah gitu kan ya. Nah, sehingga ini bagaimana kira-kira ini regulasi yang bisa dikembangkan gitu kan ya untuk menghindari terjadinya kasus bullying pada masa-masa awal pengenalan kampus atau sekolah gitu ya. Oke, itu pertanyaan dari Ibu. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh teman-teman kelompok 3.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mendapatkan jawabannya? Baik Bu, izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut kelompok kami adalah orientasi masuk kuliah itu sering dikaitkan dengan senioritas ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu pembulian terorganisasi. Menurut saya adalah kebijakannya yaitu adalah dari panitia itu sendiri. Panitia harus memahami secara detail mengenai program yang akan dia lakukan dan bagaimana mahasiswa baru harus mendapatkan manfaat dari program tersebut. Dan juga sang panitia harus menyusun cara kerja yang profesional sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Agar program tersebut bukan hanya menjadi tempat kita belajar, namun juga untuk tempat kita mengembangkan bakat dan kemampuan. Sehingga senior yang terlalu menekan mahasiswa baru dapat melihat bahwa juniornya memang sudah tepat harus dididik dengan dan dapat dijadikan rekan, bukan hanya sekedar junior saja atau di bawah tingkatnya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Bagaimana teman-teman? Ya, itu sudah cukup mungkin ya. Iya. Iya. Boleh langsung dilanjut ke kelompok selanjutnya ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Bu. Izin masuk, sudah ada share screen-nya? Sudah. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena tadi saya tidak fokus, langsung menyerobot. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Maulana dari kelompok 4 dengan tema besar bullying, pendidikan sejarah 3B. Yang akan kami bahas di sini adalah rencana kerja. Sebelumnya, proyek ini dikerjakan bersama-sama oleh kelompok kami. Anggotanya adalah Abdul Halim, yang kedua ada Dehan, yang ketiga ada Depi, kemudian ada Dewang, yang kelima ada Patia, selanjutnya yang keenam ada Hodi, kemudian yang ketujuh saya sendiri Hilman, yang kedelapan ada Rizky Budi, yang kesembilan ada Siti Nurmalasari, yang kesepuluh ada Yasmin, dan kesebelas ada Yuku Filial Alipah. Langsung ke pembahasan. Rencana kerja ini dibuat sebagai upaya untuk mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat mengenai urgensi kebijakan alternatif sebagai kebijakan yang diusulkan untuk menangani kasus bullying. Dengan cara ini, kami berusaha untuk mensosialisasikan mengenai bullying beserta kebijakan alternatifnya sehingga para masyarakat ataupun korban-korban bullying dapat mengadukan pengalamannya sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Nah, adapun cara yang digunakan yaitu sosialisasi secara langsung. Sosialisasi ini dilakukan oleh anggota kelompok dengan sasarannya yaitu tokoh-tokoh masyarakat, orang tua murid, dan pihak yang lainnya yang kami anggap cukup berpengaruh dalam mendukung kebijakan alternatif ini. Sasarannya itu tokoh masyarakat. Kenapa tokoh masyarakat? Karena tokoh masyarakat sendiri merupakan wakil-wakil dari masyarakat itu sendiri, sehingganya jika pandangannya dapat diterima oleh tokoh masyarakat, nantinya tokoh masyarakat akan meneruskan pandangan ini kepada masyarakat yang lain dan kebijakan-kebijakan mengenai bullying dan alternatif untuk pengaduannya dapat dilaksanakan sesuai prosedur. Kemudian juga ada orang tua murid. Nah, orang tua murid di sini sebagai perantara atau bisa dapat dikatakan penghubung murid
yang biasanya menjadi korban bullying dapat mengadukan kepada orang tua, dan orang tua pun bisa mengadukan ke pihak yang terkait. Sehingga bullying di sekolah, di tempat pendidikan dapat diketahui dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi melalui media sosial. Nah, media sosial yang kami ambil sendiri adalah Instagram. Mengapa Instagram? Karena seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya, Instagram sendiri merupakan platform sosial media yang cukup digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat, dan juga penggunaannya yang cukup sederhana, dan juga ada yang dijelaskan sebelumnya yaitu algoritma Instagram yang sangat baik dapat mendukung kebijakan sosialisasi ini, seperti itu. Kemudian rencana kerja ini dibuat untuk mendapat dukungan dari pemerintah mengenai kebijakan alternatif untuk menangani kasus bullying. Cara yang kami lakukan untuk mendapat dukungan dari aparatur pemerintah desa terkait kebijakan alternatif ialah melalui sosialisasi secara langsung. Nah, dalam proses sosialisasi ini kami menjelaskan secara rinci mengenai beberapa hal tentang bullying sebagai berikut. Yang pertama, apa itu bullying? Di sini akan dijelaskan mengenai pengertiannya dari ahli, definisi, dan juga mungkin ciri-ciri apabila sudah terjadi bullying. Kemudian, apa saja bentuk-bentuk dari bullying? Nah, mungkin dari bentuk-bentuk ini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk bullying secara verbal, secara fisik, kemudian juga secara sosial, dan juga secara cyber yang sekarang lagi marak-maraknya. Kemudian, bagaimana dampak dari bullying? Nah, dalam sosialisasi ini akan dijelaskan dampak fisik, psikologi yang akan didapat oleh korban, sehingga melalui penjelasan dampak ini setidaknya ya target-target sasaran dari sosialisasi ini mengetahui bahwa bullying ini sangat bahaya, dapat mengaruhi psikologis, fisik, mental, dan bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk lagi, seperti itu. Kemudian, bagaimana peran kebijakan alternatif ini dalam mengatasi bullying? Nah, melalui observasi yang telah kami lakukan oleh anggota kelompok kami, yaitu Abdul Halim dan juga setidaknya ada ada studi kasus yang berhubungan dengan media cetak, bahwa ada kebijakan-kebijakan setidaknya yang dapat kita gunakan untuk menjadi dasar hukum untuk mengajukan pengaduan mengenai kasus bullying ini. Dan melalui sosialisasi ini juga para masyarakat atau target sasaran kami tidak perlu takut apabila mengalami bullying, maka bisa langsung diadukan kepada pihak terkait, misalnya PPPA, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada dalam proses sosialisasi terdapat pihak yang tidak setuju atau kontra terhadap kebijakan alternatif bullying. Nah, dalam wawancara yang kami lakukan sendiri sebenarnya tidak, yang khusus yang kami lakukan sendiri cukup banyak yang pro terhadap kebijakan alternatif bullying ini. Namun setelah kami telusuri lagi melalui sosial media, ternyata masih ada pemikiran-pemikiran menolak kebijakan dari alternatif bullying ini. Nah, biasanya masyarakat yang menolak ini memiliki sifat yang apatis atau tidak peduli terhadap sekitarnya gitu. Kemudian juga kurang memiliki kesadaran mengenai kesehatan mental, dan juga ada pemikiran-pemikiran konservatif yang mempengaruhinya. Nah, yang mereka sampaikan mengenai kekontraannya yaitu kesehatan mental merupakan hal tabu untuk dibahas. Mungkin yang menjadi dasar acuan mereka itu adalah kesehatan mental itu merupakan ranah privasi yang mungkin jika jika disinggung itu mungkin bakal dianggap sok tahu gitu. Kemudian juga orang yang memiliki masalah mental dianggap jauh dari agama. Nah, berhubung di Indonesia sendiri merupakan negara yang beragama, dan asas Pancasila sendiri yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, jika orang yang memiliki masalah mental bisa dikatakan jauh dari agama karena mereka dinilai tidak tidak menekuni agamanya gitu. Padahal secara terlihat juga meskipun sudah melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan agama gitu, tetap bersyukur meskipun tetap hidup, mereka masih tetap mengalami trauma-trauma, dan itu sendiri tidak bisa
secara langsung diselesaikan oleh agama seperti itu. Kemudian bullying dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Nah, ini yang cukup berbahaya yang kami dapatkan. Sebenarnya bullying ini memang pada dasarnya memang lumrah, namun harus dihentikan karena melalui bullying ini akan menciptakan siklus-siklus setan yang tadi sudah dijelaskan dan tidak akan berhenti. Dengan cara apa? Harus memutus mata rantainya seperti itu. Nah, untuk sosialisasi sendiri di sini ada poster pengenalan pelaku bullying dan juga ada infografis pengenalan pelaku bullying. Untuk poster dan infografis sendiri sebenarnya sudah, jika diobservasi ini sudah ada di setiap sekolah-sekolah khususnya, kemudian juga ada di tempat-tempat instansi-instansi pemerintah. Jadi sudah cukup tersebar dan hanya tinggal meningkatkan minat literasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ini ada contoh penyuluhan bullying, kemudian ada contoh pengenalan perilaku bullying. Nah, ini merupakan sosialisasi bullying secara langsung, di mana di gambar yang di sebelah kiri ini ada sosialisasi kepada masyarakat dan tentunya dipimpin oleh tokoh masyarakat. Nah, kemudian di sebelah kanan sendiri sosialisasi bullying secara langsung di sekolah. Nah, dengan targetnya sendiri ada murid dan juga ada orang tua muridnya seperti itu. Jadi seluruh kalangan itu mendapatkan sosialisasi dan mendapatkan pemahaman yang sama sehingga bullying ini bisa dihentikan melalui pemahaman-pemahaman tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Dan saya juga mohon maaf atas segala kesalahan yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi oleh Ibu. Iya, terima kasih kesempatannya. Oke, untuk kelompok yang terakhir ini, tadi disampaikan ada sosialisasi langsung dan melalui media sosial gitu ya. Kalau sosialisasi melalui media sosial tadi disampaikan akan menggunakan Instagram gitu ya. Hanya untuk sosialisasi secara langsung mungkin ini perlu Ibu meminta penjelasan lebih lanjut gitu ya pada kelompok Anda ini secara aplikatifnya ini implementasinya bagaimana sih kira-kira sosialisasi yang Anda lakukan gitu ya melalui program apa gitu ya, apalagi ini juga terkait dengan peran Anda sebagai mahasiswa. Mungkin juga dalam hal ini misalnya dari himpunan gitu ya pendidikan sejarah untuk mengembangkan sebuah program apa untuk menangani masalah bullying ini gitu ya. Nah, karena tentu harus ada implementasi secara nyata gitu ya. Ini untuk sosialisasi secara langsung ya. Ini itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Apakah teman-teman sudah bisa langsung jawab? Bagaimana teman-teman? Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni. Silakan. Ya, jadi untuk bagaimana implementasinya gitu ya dari sosialisasi secara langsung ini, mungkin kami juga bisa bekerja sama dengan himpunan gitu ya, himpunan mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah mengenai urgensi dari pentingnya gitu pemahaman terhadap masyarakat mengenai dampak dari bullying ini. Nah, kami bisa bekerja sama misalkan dengan himpunan dengan mendatangi seperti yang tadi sudah kami jelaskan, yaitu yang targetnya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang kami anggap berpengaruh gitu, seperti masyarakat seperti orang tua murid ataupun tokoh masyarakat yang dihormati gitu di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, di sana kami berusaha gitu untuk memberikan penjelasan mengenai apa itu praktik bullying ini gitu dan apa dampak dari praktik bullying ini serta urgensi dari kebijakan yang kami usulkan sebelumnya terhadap penanganan dari praktik bullying ini gitu. Kami juga bisa mengimplementasikannya gitu dengan membagikan berbagai poster gitu kepada masyarakat mengenai
pentingnya gitu kesadaran terhadap pencegahan praktik bullying ini. Mungkin dari saya sekian, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Bagaimana teman-teman? Ya, karena tidak ada yang menambahkan, mungkin cukup saja ya, Ima ya. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan kegiatan PBK ini. Selanjutnya ada penampilannya Teh Umi. Ya, betul, ada penampilan. Yang pertama mungkin siapa dulu nih yang siap atau mau dipilih? Teman-teman. Dipilih aja kayaknya Teh. Iya. Dari kelompok Imam Syafi'i dulu ya Teh. Iya, boleh. Silahkan kepada teman-teman kelompok kelompok Imam Syafi'i kelas A. Kelas A. Ya, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin di sini untuk kelompok Imam Syafi'i akan menampilkan suatu puisi yang dimana di sini saya berkolaborasi dengan seorang saudari, Mentari Safa Putri. Apakah sudah ada, Mentari? Hadir. Oke. Puisi ini berjudul Rintihan Mayat Berjalan oleh Zaki Muhammad Azali, penciptanya. Rintihan mayat berjalan. Jikalau aku bisa memutar kembali waktu, jikalau detik dan jam bisa terputar, apakah aku akan terpaku seperti waktu itu? Jikalau aku bisa membalikan keadaan, jikalau detik dan jam bisa terputar, apakah luka dalam ini akan sembuh dengan begitu saja? Merah merona, delima yang bergelimang, walaupun telah menutup dan mengunci, tidak akan merubah sedikit apapun. Di saat aku memanggil, apakah ada yang mendengar? Hitam pekat, kelabu yang mencekik, teriakan yang tenggelam oleh tangan-tangan menggenggam. Seperti racun ditelan bulat-bulat. Di saat aku memanggil, apakah ada yang mendengar? Seperti pohon aku berdiri dengan teguh. Sampul jati menyembunyikan sakit mendalam. Apakah kau sadar? Aku pun berteriak ke arah kebinasaan. Aku bukanlah bocah yang berteriak serigala. Yang ada hanyalah merah, merah, dan merah. Seperti bunga yang harum, aku tersenyum. Harum melati menyelimuti bangkai berjalan. Apakah kau sadar? Tidak ada yang mendengar, yang menyahut. Aku hanyalah mayat yang menari-nari di ambang-ambang. Yang ada hanyalah hitam, hitam, dan hitam. Aku tidak meminta banyak. Aku tidak meminta tangan ataupun hatimu. Aku hanya memintamu untuk dengar. Dengarkanlah aku yang tidak berdaya ini. Aku tidak meminta banyak. Aku tidak akan memakan hati atau hartamu. Aku hanya memintamu untuk paham. Dengarlah aku yang merintih ini. Wahai kalian yang telah memalingkan wajah, lihatlah kami. Wahai kalian yang menutup telinga, lihatlah kami. Wahai kalian yang membuang dan memaki, lihatlah kami. Kami yang menjadi seorang teman, kami yang menjadi seorang murid, kami yang menjadi seorang anak, kami yang telah mati ini.
Kami berjalan di ambang pelupaan, diambil dan tercabik-cabik, ditinggal dan disakiti. Apakah kalian akan lupa sekarang? Terima kasih. Wih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap ya penampilannya, Masya Allah. Lihat ya. Luar biasa sekali ya Teh Umi ya. Iya, Masya Allah, mantap, mantap. Tepuk tangan dari semuanya. Untuk Ya mungkin selanjutnya ada kendala nih Teh Umi. Jadi videonya sebenarnya sudah jadi, namun blue screen ya kalau tidak salah. Jadi tidak bisa ditampilkan. Jadi bagaimana ya Bu ya? Jadi jika satu tampilan saja tidak masalah kan ya Ibu ya? Apa bagaimana? Iya. Mungkin langsung ditutup saja apa bagaimana Ibu? Iya, oke, terima kasih buat semuanya ya. Yang penting adalah kita sudah mempraktekkan ya, yang menjadi bagian dari tugas kita semua, yaitu untuk praktek proyek belajar karakter ini, dan mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaatnya gitu ya. Bagaimana karakter ini menjadi satu hal yang penting untuk ditanamkan ya. Apalagi di dalam dunia pendidikan, bukan hanya kita berbicara dalam konteks keilmuan, tetapi juga karakter gitu ya. Nah, sehingga ketika memahami karakter ini mulai dari urgensi, kenapa perlu penanganan pendidikan karakter, sampai kepada bagaimana kita mencari solusi ya, termasuk juga mempelajari kebijakan-kebijakan sampai pada rencana aksi yang perlu kita kembangkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita ini di dalam bagaimana proses pendidikan kita juga bisa kemudian juga menanamkan karakter gitu ya. Nah, terima kasih buat semuanya ya, Ima dan Umi yang sudah membantu dalam kegiatan ini ya, termasuk juga Anda semua ini orang-orang yang hebat, luar biasa ya. Kelas A dan kelas B dari angkatan 2020 ini yang telah melaksanakan proyek belajar karakter ya. Terima kasih buat semuanya. Mungkin kita perlu untuk ini dulu ya, dokumentasi ya. ya betul Ya, kita ini dulu ya, screenshot dulu ya. Oke, silakan bisa dibuka kameranya. Ya, sehingga nanti bisa wajah Anda tampil ini. Oke, iya, siap untuk screen yang pertama ya. Tampilkan gaya yang terbaiknya. Yuk, 1 2 3. Iya. Iya, layar yang kedua. Ya, ini masih belum membuka kameranya. Silahkan, mau dibuka kameranya. Ya. Oke, layar yang kedua, iya. Kemudian layar yang ketiga, silakan boleh dibuka kameranya. Iya, oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga tidak kapok ya Bu ya untuk terus mengikuti kegiatan yang ada di sini. Iya. Untuk yang terakhir ialah penutup. Sebelum kita tutup acara hari ini, saya Iman Nurhaliza dan Nur Umi Khadijah selaku MC pembawa acara pertemuan hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh para peserta PBK. Marilah kita tutup bersama acara kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya ya.